Nabi SAW bersama Abu Bakar teman-teman sekalian terlambat dari jadwal tiba di Madinah 3 hari. Jadi perjalanan Mekah Madinah normal, biasanya mereka tahu waktunya dan mereka tahu kapan Nabi SAW tinggalkan Mekah. Tapi Nabi terlambat 3 hari. Setiap hari masyarakat Madinah keluar melihat, mereka kumpul di pintu gerbang Madinah sampai dari pagi sampai menjelang maghrib. Enggak ada. Hari kedua enggak ada, hari ketiga enggak ada. Ini dari hari telatnya ya. Semestinya tibanya hari ini misalnya, besok mereka tetap keluar cari, mereka tetap tunggu hari ketiga, sampai hari ketiga tidak ada. Dan tepatnya teman-teman sekalian, di hari ketiga, pada saat matahari sudah mulai terik sekali, artinya di hari ketiga ini sudah menjelang waktu asar, dan kita tahu asar puncaknya matahari sangat terang. Maka pada saat itu juga masyarakat Madinah sudah mulai kembali ke dalam kota Madinah. Ternyata ada satu orang Yahudi yang pada saat itu memang ikut ingin melihat fisik Nabi SAW, karena dia ingin memastikan benar gak ini seperti yang disebutkan dalam Taurat, karena sampai waktu itu belum ada satupun Yahudi yang masuk Islam. Dan mereka tradisinya untuk melihat pada zaman itu, mereka naik ke atas pohon kurma tertinggi ya, kemudian mereka melihat dari jarak jauh. Waktu seluruh muslimin sudah bubar penduduk Madinah, tinggal si Yahudi ini di atas pohon, dan dia melihat dari jauh ada 2 ekor unta yang sedang mendekat dari ke pintu gerbang Madinah. Lalu dia berteriak dengan suara keras, "Ya Bani Qila, wahai suku Qila." Siapa itu suku Qila yang dipanggil sama orang Yahudi ini? Jadi di kota Madinah pada saat itu ada komunitas Yahudi dan ada komunitas asli penduduk Madinah yang nanti setelah Islam kita namakan Ansar. Terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini telah dimasuki oleh orang-orang Yahudi untuk membuat mereka perang. Jadi suku Aus dan Khazraj ini selalu perang. 3 suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraidah, mereka sepakat untuk membiayai kedua suku ini untuk saling berperang, diberikan makanan, diberikan pedang, sehingga 2 suku ini kacau terus. Dan pada saat mereka perang, Yahudi aman. Ini yang terjadi. Dan mereka mengeluarkan istilah buruk untuk 2 suku ini, Aus dan Khazraj. Mereka mengatakan suku Qila. Siapa itu Qila teman-teman? Adalah salah satu nama dari turunan Aus dan Khazraj. Yang menyatukan 2 suku ini adalah satu kakek mereka yang bernama Qila. Orang-orang Yahudi menyebutkan wahai suku Qila bukan untuk memanggil kakek Ansar atau kakek Aus dan Khazraj, tapi untuk menghina, mengolok-olok, karena ternyata mereka bisa dikuasain dan dibuat perang satu sama yang lain. Bergulirlah kalimat ini menjadi sebuah panggilan. Maka orang Yahudi teriak dengan suara keras, "Wahai suku Qila, wahai Bani Qila, wahai Bani Qila." Sehingga mereka dengar, orang-orang Ansar ini, orang Aus dan Khazraj dengar, mereka kembali. Lalu dia mengatakan, "Hadza jiddukum." Sesungguhnya ini adalah rezeki atau bagian kalian sudah datang. Maka kembalilah orang-orang Ansar semuanya bersama dengan sahabat Nabi yang mulia menjadi dai di Madinah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian bersama juga dengan orang-orang yang baru masuk Islam dan yang belum masuk Islam dari asli penduduk Madinah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian mereka pun semuanya kembali. Hanya saja Aus dan Khazraj tidak mengenal Nabi SAW. Tidak semua mengenal wajah Nabi SAW. Zaman dulu tidak ada foto, tidak ditahu. Maka mereka bingung, yang mana ini? Karena Nabi SAW bersama Abu Bakar. Abu Bakar postur tubuhnya tinggi, hanya saja beliau kurus. Sementara Nabi SAW kekar, tapi belum pernah diceritakan tentang fisik Nabi SAW, bagaimana beliau gitu. Maka yang terjadi saudaraku seiman, orang-orang Madinah bingung, yang mana nih salah satunya. Pada saat itu kebetulan karena sangat panas cuacanya, maka Abu Bakar pun turun dari untahnya dan mengambil pelapa kurma yang ada tergeletak di tanah, kemudian naik kembali ke unta lalu menaungi Nabi SAW dengan pelapa kurma itu. Pada saat itulah mereka mengenal kalau ini adalah Nabi SAW, karena pasti dia yang dimuliakan dan dihormati.
Serentak pada saat itu tentu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dai Nabi SAW di Madinah, sudah mempersiapkan, sudah memotivasi mereka, menceritakan tentang syariat Nabi SAW, dan mayoritas Ansar lebih dari 60% atau 70% sudah masuk Islam. Tinggal sedikit yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka mereka pun menyiapkan syair-syair yang masyhur pada saat itu. Tentu saya yakin kita sudah pernah dengar. Maka mereka serentak membacakan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amri muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairal anam wajib syukru alaina marhaban ya khairal dhat. Yang artinya Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama untuk kami. Ini menyambut panggilan, menyambut Nabi SAW datang. Min thaniyatil wada. Thaniyatil wada ini adalah nama sebuah tempat, nama sebuah gunung sebenarnya di Madinah. Saya pernah pribadi waktu lagi naik taksi waktu itu keliling Madinah, sempat ada hajat. Kemudian saya ditunjukkan oleh seorang supir ahli asli Madinah. Dia bilang, ya akhi, sudah tahu thaniyatil wada? Saya bilang, saya dengar, tapi saya belum tahu pasnya di mana. Dia tunjuk sebuah gunung dari jarak jalan yang cukup tinggi, maka dia tunjuk itu yang gunung di sana, itu namanya Thaniyatil Wada. Lokasi yang memang Nabi SAW memasuki Mekah, memasuki Madinah dari lokasi itu. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah ikut bertanding lomba kuda bersama sahabat dari Thaniyatil Wada ini. Dari kurang lebih dia pintu gerbang, salah satu pintu gerbang kota Madinah pada saat itu. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang telah diutus oleh Allah kepada kami, ji'ta bil amri muta', engkau telah membawa peraturan-peraturan yang pasti akan dipatuhi. Ji'ta syarraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota Madinah. Marhaban ya khairal anam, selamat datang wahai sebaik-baik manusia. Wajib syukru alaina, dan kami selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Marhaban ya khairaz zat, maka selamat datang wahai sebaik-baik bekal. Pada saat itu teman-teman sekalian, mereka terus melantunkan saja kalimat ini sampai Nabi SAW masuk ke kota Madinah dan berjalan unta beliau SAW, gitu kan. Terus saja jalan sampai nanti akan kita bahasakan tentang masalah berhentinya unta Nabi SAW di lokasi Nabawi, di lokasi Nabawi. Namun kita review dulu sedikit, sebelum masuk ke pintu gerbang atau awal masuk di Madinah itu, Nabi SAW tidak langsung masuk ke pusat kota Madinah. Beliau sempat mampir di pinggiran kota Madinah, dan di situ dikenal dengan wilayah Quba. Wilayah Quba, nama lokasinya namanya Quba. Dan Nabi SAW sempat berdiam di wilayah ini selama 3 hari. Dan beliau membangun masjid pertama dalam Islam, namanya Masjid Quba. Karena menamakan masjid atas nama lokasi tempat itu.